Selamat sore, Mas Ninus. Terima kasih sudah berkenan untuk wawancara. Saya ingin Ya, sore. menanyakan terkait urusan-urusan di perkantoran, terutama di Kementerian SDM. Mungkin bisa langsung saja. Untuk yang pertanyaan pertama, apa kendala dalam menyelesaikan tugas di Pokja di tempat Mas Ninus bekerja? Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas Yondi. Kalau kendala dalam menyelesaikan tugas itu yang pertama, yang cukup sering juga ya, itu ada beberapa hal yang sebenarnya belum atau case ya, belum jelas pengaturannya itu. Itu ada semacam lubang pengaturan di sana, sehingga em, kita kami itu butuh membuat kebijakan yang tentunya perlu banyak pertimbangan hukum. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya dari masalah itu, bagaimana Mas Ninus menyelesaikan tugas tersebut? Kalau saya pribadi ya biasanya saya pelajari dulu case-nya seperti apa, terus kira-kira pengaturan apa yang masih belum ada dan juga yang sudah ada yang berhubungan. Kemudian setelah itu saya berdiskusi dengan kolega ataupun pimpinan mengenai opsi-opsi penyelesaian yang bisa diselesaikan. Jika masih belum cukup juga, bisa juga berdiskusi dengan unit lain atau kementerian lain untuk penyelesaian tersebut. Berhubung migas ini banyak urusan dengan KL atau kementerian lain atau lembaga-lembaga lain dan stakeholders lainnya. Setelah kami berdiskusi, terus membuat satu rumusan, baru dibuat keputusan untuk penyelesaian permasalahannya. Begitu kurang lebih. Oke. Nah, ini yang terakhir mungkin ya, Mas. Berhubung kita dari Pokja yang erat dengan energi fosil, untuk kedepannya apa harapan Mas Ninus di lingkup industri energi di Indonesia ini? Ya, tentunya karena masa depan energi fosil masih besar, eh, dan juga masih banyak masyarakat yang belum menikmati energi yang berkeadilan gitu ya. Tentu untuk masa depannya saya ingin pemenuhan energi di Indonesia itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dinikmati dalam hal jumlahnya, sehingga masyarakat di daerah terpencil tuh bisa mendapatkan sumber energi yang tidak hanya abundant gitu ya, tapi juga murah gitu. Jadi bisa dinikmati oleh semua pihak. Selain itu, juga berwawasan lingkungan, dengan artian berarti em, energi-energi fosil ini juga harus ada trade-off-nya dengan pengurangan karbonnya itu sendiri. Begitu, Mas Yondi. Semua sudah terjawab. Terima kasih Mas Ninus atas waktunya. Dari waktunya yang sangat sempit ini, saya bisa mendapatkan banyak pelajaran. Terima kasih. Salam Mas Ninus. Sama-sama. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai Mas Randy, seorang penelaah teknis kebijakan di Biro SDM Kementerian Perhubungan. Beliau sebelumnya bertugas di BPTD selama kurang lebih 2 tahun, kemudian 1 tahun terakhir ini beralih ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Melalui pengalaman lintas unit ini, saya ingin mendengar pandangan beliau sebagai role model ASN. Baik, selamat sore Mas Randy, apa kabar? Selam- Selamat sore Mbak Arta, Alhamdulillah baik. Mbak Arta bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Terima kasih izin wawancara ya, Mas, terkait Silahkan. tugas saya di Latsar CPNS untuk mewawancarai role model ASN. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama, mungkin dari Mas Randy bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekaligus cerita singkat terkait perjalanan karir Mas Randy di Kementerian Perhubungan. Kemudian, apa sih yang memotivasi Mas Randy memilih jalur ASN ini? Mungkin singkat ya Mbak Arta. Tadi kan juga udah dijelaskan oleh Mbak Arta ya. Perkenalkan saya Randy Permana. Saya mempunyai jabatan sebagai penelaah teknis kebijakan di Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi di Kementerian Perhubungan.
Dan betul, saya sebelumnya sudah 2 tahun di Balai Pengelola Transportasi Darat, khususnya di bagian lapangan. Jadi sudah biasa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian setahun terakhir saya mutasi ke Sekretariat Jenderal, yang di dalamnya saya terlibat langsung dalam menelaah kebijakan SDM. Untuk motivasi saya sejak awal adalah untuk berkontribusi sih lewat kebijakan publik agar apa yang saya kerjakan itu memberi dampak yang positif untuk masyarakat. Mungkin itu sih, Mbak. Wah, luar biasa ya Mas. Memang niat dan motivasinya itu untuk pengabdian masyarakat. Kemudian selanjutnya dari proses karir yang Mas Randy jalani ini, menurut Mas Randy, apa sih tantangan terbesar dalam birokrasi kita, terutama tentang bagaimana cara kita menjaga agar kebijakannya itu tetap relevan dan berpihak sesuai pada kebutuhan masyarakat? Tantangan ya. Kalau berbicara terkait tantangan, mungkin tantangan utamanya itu ya gap atau kesenjangan antara kebijakan dengan realita di lapangan. Seperti yang kita ketahui itu aturan sudah ada, namun sering terbentur dengan sumber daya yang ada di lapangan. Dan mungkin untuk solusinya itu untuk menjaga agar kebijakan tetap relevan, kita perlu melakukan telaah mendasar pada data dan melibatkan unit pelaksana teknis sejak awal proses terbentuknya kebijakan tersebut. Mungkin itu sih, Mbak. Baik, jadi memang harus diperhatikan dari input supaya outputnya tetap relevan ya, Mas. Ya, betul. Itu maksud saya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, dengan seorang ASN muda dengan jabatan penelaah teknis kebijakan, Mas Reddy tentu sering sekali berkoordinasi lintas tim ataupun juga lintas unit. Nah, menurut Mas Randy, budaya kerja seperti apa sih yang paling penting untuk birokrasi yang responsif? Kemudian, cara Mas Randy menjaga komunikasi lintas sektor tersebut supaya tetap efektif? Kalau berbicara tentang budaya kerja ya, mungkin budaya kerja yang terbuka, disiplin, dan kolaboratif sih. Karena dengan keterbukaan, komunikasi menjadi lancar. Kemudian dengan disiplin, pekerjaan kita bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih yang menjadi kunci komunikasi lintas unit. Selain itu, dengan transparansi, forum resmi yang jelas, penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi, itu bisa menjalin komunikasi yang cepat dan terukur. Pendapat saya itu sih. Oh ya, baik. Berarti memang kita harus terbuka dan transparan ya, Mas, supaya birokrasinya bisa lebih cepat dan semuanya berjalan lebih efektif. Kemudian, ini terkait dengan relevansi tugas saya. Saat ini kan saya tugasnya di Ijen SDM, Mas, sebagai auditor ahli pertama. Kemudian dengan banyak pekerjaan deskwork seperti review anggaran dan juga mungkin telah dokumen sama seperti yang Mas Randy lakukan, menurut Mas Randy itu bagaimana sih cara ASN muda ini supaya bisa memberi nilai tambah atau value added dan tidak sekedar menjalankan rutinitas administratif yang mungkin buat kita sebagai Gen Z itu tuh agak membosankan gitu ya. Kalau pendapat saya ya, Mbak, sebagai ASN muda itu kita harus atau kita wajib mempunyai mindset advisor, yaitu pekerjaan jangan hanya dipandang sebagai administrasi, tapi sebagai kontribusi. Auditor tidak hanya melakukan tugasnya, namun juga harus bisa memberikan solutif. Kemudian sebagai saya pribadi sebagai penelaah juga harus bisa memberikan telaah yang bisa dijadikan rujukan pimpinan nanti. Kemudian
menurut saya kuncinya itu pelajari substansi atau kuasai substansi, gunakan teknologi, dan mungkin berani memberi rekomendasi yang bisa membangun. Mungkin eh, berani mengungkapkan pendapat pada forum-forum resmi seperti itu, Mbak. Oh ya, baik. Berarti pesan yang Mas berikan buat saya dan mungkin juga rekan-rekan yang lain tentang memulai sebagai ASN muda ini mungkin yang pertama untuk self-awareness, bagaimana kita menguasai substansi tugas yang ada di depan mata kita ya Mas. Kemudian juga sebagai Betul. Gen Z dan juga ASN muda, kita harus melek dengan teknologi dan juga kita harus proaktif untuk memberikan inovasi-inovasi gagasan-gagasan yang membangun ya. Iya, itu, Mbak. Baik. Kemudian dalam Latsar CPNS ini saya belajar merencanakan tugas itu dengan prinsip SMART, di mana itu ada beberapa indikator yaitu spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan juga berbatas waktu. Walaupun mungkin buat Mas Randy ini istilah yang udah jarang sekali didengar ya, karena mungkin Latsarnya udah lama. Nah, apa sih pesan sederhana dari Mas Randy buat kita ASN muda agar tetap berintegritas dan juga produktif? Mungkin kalau pesan dari saya sih lebih ke kita belajar bersama ya, Mbak. Sebenarnya bukan pesan sih, lebih kita belajar bersama, yaitu kita harus pahami apa tujuan pekerjaan kita. Kemudian kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan pastikan bermanfaat apa yang kita kerjakan itu. Jangan hanya buru-buru, yang penting selesai terus pulang, jangan. Tapi pikirkan juga manfaatnya, dampaknya, seperti itu. Dan dengan cara itu kinerja kita bisa berbicara sih, Mbak, menurut saya. Dan integritas kita juga bisa terlihat lebih nyata. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Mas Randy atas waktu, pandangan dan juga pesan yang sangat berharga yang jadi pegangan untuk nanti memulai sebagai ASN muda. Semoga wawancara ini menjadi motivasi buat kita semua ASN muda untuk terus belajar, berbenah dan juga berkontribusi lebih baik di instansi masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Noval Faizi Nugraha, CPNS Pengelola Usaha Ketenaga Listrikan, akan mewawancarai Bapak Daniel di sini. Tugas laksar saya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apa tugas pokok dan fungsi dari jabatan Bapak? Kalau saya sekarang posisi sebagai analis kebijakan ahli pertama di saat ini masih di Pokja Pelayanan Usaha Ketenaga Listrikan. Nah, di Pokja Pelayanan Ketenaga Listrikan ini tupoksi saya sebagai evaluator perizinan berusaha. Nah, jadi kalau kebetulan di Pokja Pelayanan Usaha Ketenaga Listrikan ini tupoksinya adalah melayani perizinan berusaha di sektor ketenaga listrikan. Jadi kalau misalnya ada badan usaha yang mau mengurus izin usaha penyediaan tenaga listrik, nah itu masuknya ke Pokja Pelayanan Usaha Ketenaga Listrikan. Itu ya, nah, saya salah satu tim evaluator di bawah sekarang supportnya Mas David dan koordinatornya Pak Ferry. Baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, apakah isu dan tantangan terbesar dari Pokja Bapak? Nah, isu dan tantangan terbesar itu karena Pokja ini itu berurusan langsung dengan publik, ya, dengan masyarakat. Nah, ini ada beberapa faktor yang nggak bisa kita kontrol kan. Kita nggak bisa mengontrol kelakuan yang orang itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Jadi dan mungkin masyarakat ini ada yang mikir, ini izinnya PNS nggak kerja nih, izinnya nggak bisa keluar cepat. Nah, padahal kan nggak urusan di Pokja Pelayanan Usaha nggak cuma perizinan aja, ada evaluasi, ada pengawasan, lalu ada seperti tempatnya Mas Andi itu ada konsumsi, kemudian ada perumusan kebijakan juga. Nah, ketika masyarakat ini ketika merasa lama sedikit gitu ya, itu ngomongnya kemana-mana, sampai misalnya nih ada pernah kejadian di WA pagi, mungkin lagi banyak kerjaan ya, bukan saya sih, banyak kerjaan, terus baru balas sore, malamnya rame di Twitter gitu, di X gitu kan. Ya itulah, itu salah satu kesulitannya lah. Tapi ya kalau kami sih berusaha ini aja ya, kalau sempat ya langsung dibalas gitu sih. Ya gitu. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan kinerja yang telah dicapai baik individu maupun unit kerja? Nah, kebetulan karena di Pokja Pelayanan Usaha ini
terkait perizinan itu sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur SLA, jadi ya untuk menilainya nggak susah. Gampangnya, apakah banyak izin yang lewat SLA, itu aja. Kalau sedikit yang atau mungkin nggak ada yang lewat SLA, berarti kerjanya bagus. Tapi kalau banyak yang lewat, ini harus ada yang dievaluasi, gitu kira-kira. Ya, kalau di Pokja Pelayanan Usaha ini beruntung banget, soalnya ada matriks yang bisa digunakan sebagai penilaian, yaitu SLA, dan itu diatur di peraturan pemerintah. Gitu. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa yang telah Bapak lakukan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam kerja? Nah, jadi ya kalau saya sih pribadi ya kerjanya sesuai peraturan aja, tetap di koridor aja peraturan misalnya. Dan juga ya karena kita ketemu banyak orang ya, orang badan usaha gitu ya, kadang-kadang ada yang berusaha ngasih oleh-oleh lah, ya udah. Atau ngajakin ketemuan di luar kantor, di kantor aja ketemu, kantor aja Pak, ada tempatnya enak kok. Terus kalau kadang-kadang ada yang agak nakal gitu ngasih, nggak usah bawa aja, ini sudah dari awal pasti sudah saya jelaskan, ini untuk biaya gratis, ada di peraturan, silakan dicek. Baik, untuk pertanyaan kelima, apakah ada pengalaman untuk mewujudkan target atau inovasi yang tampak sulit? Apa ya, lebih ke ini aja sih, jadi waktu itu ikut terlibat di penyusunan ini aplikasi perizinan usaha dan operasional sektor SDM. Jadi waktu 2019 itu peralihan dari manual, perizinan manual di BKPM ke sistem OSS. Nah itu dari tim DBU sama Pusdatin sama Sesdijen itu kami menyusun sama ya dari unit-unit lain juga menyusun aplikasi perizinan yang dipakai sampai sekarang. Nah itu dengan aplikasi perizinan itu awalnya yang badan usaha harus datang ke kantor untuk submit izin gitu ya, submit izin kemudian submit dokumen tebal-tebal. Nah ini sudah didigitalisasi semua, jadi mereka cukup submit, bahkan nggak perlu ke kantor pun nggak apa-apa, konsultasi bisa telepon, dan untuk submit langsung bisa online dan bisa di mana saja dan kapan saja. Itu sih paling. Untuk pertanyaan ke-6, menurut Bapak bagaimana peran ASN di lingkup KSDM dalam terwujudnya smart governance? Smart governance ini apa ya? Apakah ada singkatannya gitu? Ya, smart Ada governance itu konsep praktik tata kelola pemerintahan yang cerdas ya. Itu aja singkatan. Iya. Ya, jadi ya memang seluruh ASN itu harus harus bersikap aktif mendukung itu, jangan cuman ini aja, jangan cuman nunggu disposisi aja. Harus tanggap gitu. Jadi misalnya harus siap mengantisipasi misalnya nih, atau kalau misalnya ada badan usaha gitu ya, kalau di perizinan ya, itu kalau saya sih biasanya tanya, ada kesulitan nggak Pak? Kalau ada kesulitan ini aja ke kantor, atau misalnya kesulitan di aplikasi gitu ya, di OSS atau di inline, ke kantor aja. Atau kalau misalnya kantornya jauh, Zoom aja, nggak ada masalah. Tapi intinya adalah semua, kalau menurut saya ya seluruh ASN itu harus berperan aktif gitu, jangan pasif dan jangan mempersulit orang lain lah. Ya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir, Bapak ada pesan nggak untuk CPNS agar tetap semangat dalam mengabdi negara? Nah, ini agak sulit ini, soalnya balik lagi ke tujuan awal masing-masing. Jadi mulailah dari diri sendiri. Tujuanmu daftar CPNS ini apa sih? Apakah disuruh orang tua, ataukah pas ada formasinya gitu ya, atau mungkin nggak dapat kerjaan terus ada PNS, itu nggak masalah. Tapi yang penting balik lagi, kerja itu harus dari hati gitu loh. Kalau kamu kerjanya nggak serius gitu, nggak dari hati, pasti asal-asalan hasilnya. Pasti kamu, walaupun katakanlah kamu dapat tunjangan gaji, tunjangannya oke lah, tapi kalau kerjanya itu nggak ikhlas, pasti akan nggak akan semangat gitu loh. Pasti nggak bakal semangat kalau kerja. Apalagi ini kantornya kan di tengah, kalau commute agak jauh kan udah desek-desekan di kereta, sampai sini udah capek. Nah itu kalau kamu nggak mulai dari diri kamu sendiri, ya
maka akan sulit buat buat kerja yang serius, kerja yang ikhlas. Sama satu lagi, cari teman yang benar gitu, cari teman yang sepaham gitu loh. Iya. Oke, sama-sama, misalnya sama-sama mau kerja nggak, ataupun kalau misalnya kadang-kadang agak bandel, kabur-kaburan, kerjanya tetap selesai kan, yang penting itu. Iya. Gimana kerja kamu bisa kerja itu dengan serius gitu ya, kerja dari hati, nanti ujung-ujungnya end goalnya adalah ya sampai rumah nanti ya, tapi nanti masih di ujung itu bisa tidur dengan tenang gitu. Itu aja kalau dari saya. Oke Pak, sekian dari saya Pak, terima kasih Oke, sudah sama-sama. menjawab pertanyaan saya. Baik, selamat siang Mas. Kali ini saya akan mewawancarai Mas Dino terkait dengan role model. Mas Dino sebagai role model saya terkait dengan Smart ASN. Mungkin sebelumnya Mas Dino bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Aldino Wisnoktora, panggilannya adalah Aldino, dan saat ini saya diamanahkan sebagai subkoordinator penelahan hukum mineral dan batubara. Oke, baik. Terima kasih Mas. Mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yakni tantangan apa saja sih Mas, terutama yang Mas Dino hadapi dalam memberikan pelayanan hukum itu sendiri, terutama di subsektor mineral dan batubara ya, khususnya terkait hambatan birokrasi dan tahapan penelahan hukumnya. Oke, terkait dengan tantangan utama ya, sebenarnya ada beberapa begitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan utama karena ini saling berkaitan. Ya, tentunya yang pertama adalah keberagaman dari peraturan perundang-undangan di sektor subsektor mineral dan batubara itu sendiri. Karena kita tahu ini sudah ada semenjak 67 kemudian sampai sekarang, dan tentunya peraturan itu dinamis, selalu berubah begitu ya. Kemudian yang kedua, kompleksitas dari persoalan yang terjadi di subsektor mineral batubara. Jadi dinamika persoalannya itu naik turun begitu ya, dan sangat kompleks, sehingga itu menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan hukum subsektor. Lalu berikutnya memang koordinasi ya, karena kita di Biro Hukum ini kan tusinya adalah koordinasi dengan unit-unit kerja teknis yang lainnya. Jadi koordinasi itu menjadi salah satu juga tantangan. Dan terakhir menurut saya itu karena ini sudah lama gitu ya, mineral dan batubara ini sudah lama, jadi ada beberapa persoalan-persoalan yang terdahulu yang memang belum selesai, yang pada akhirnya kemudian kita saat ini yang harus menyelesaikan. Karena kalau seandainya dulu sudah selesai, maka kita punya pakem-pakem yang kemudian bisa kita gunakan untuk mempercepat penyelesaian atau pelayanan di subsektor mineral batubara. Jadi ada 4 tantangan yang menurut saya itu ada dan real di subsektor mineral batubara. Oke, ke pertanyaan kedua ya Mas. Setelah tadi mengetahui hambatan dan tantangannya, kemudian mungkin siapa saja sih Mas pihak yang paling berperan dalam alur komunikasi penelahan hukum itu sendiri, dan mungkin bagaimana sih koordinasi biasanya berjalan itu seperti Ya. apa? Kalau bicara person atau pihak yang berkaitan dengan penelahan hukum subsektor mineral batubara, maka kita tidak bisa membatasi. Artinya kalau saya boleh membagi itu menjadi 2. Pertama, top down. Artinya pertama, dari mulai pimpinan sampai kemudian bawahan. Jadi kita berbicara vertikal terlebih dahulu ya. Itu harus awalan kalau menyelesaikan permasalahan hukum atau penelahan hukum di subsektor mineral batubara itu harus punya kesepemahaman terlebih dahulu, sehingga briefing atau kemudian diskusi awal itu diperlukan, dan itu harus mulai dari atas pimpinan sampai ke bawah, sehingga semuanya akan tidak keluar jalur, semuanya sepemahaman. Nah, selanjutnya baru bottom up, artinya dari pemahaman yang sama tersebut maka harus dieksekusi. Eksekusinya mulai dari tataran bawah, dari akar rumput, kemudian naik lagi, naik sampai kemudian pimpinan, yang harusnya antara pemahaman yang awal dengan eksekusi itu sama. Itu pertama, itu dari vertikal ke bawah pihak-pihaknya.
Kemudian dari horizontal, kita tidak lepas yang namanya penelahan itu juga perlu teman-teman dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Artinya mereka lah yang lebih tahu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang update atau yang terkini, sehingga kita bisa diskusi atau bisa bertanya dengan mereka. Dan bahkan kita juga bisa bertanya dengan teman-teman yang menangani advokasi, karena dari advokasi itu kita tahu permasalahan hukum yang terjadi yang faktual itu apa, sehingga kita bisa kemudian belajar mendapatkan pelajaran dari teman-teman advokasi itu sendiri, sehingga kita berada di tengah-tengah vertikal. Dan ini sesama biro hukum ya, dan kita juga dengan unit kerja teknis kita juga perlu kemudian melibatkan mereka juga. Artinya segala sesuatu yang kita telaah itu juga kita sudah mempertimbangkan dari atas ke bawah, bawah ke atas maupun horizontal, termasuk teman-teman di unit kerja. Kalau ada sesuatu yang kurang mengerti begitu ya, kita bisa tanyakan kepada teman-teman unit kerja, sehingga ini clear. Ketika kita kemudian clear, kita bisa naikkan ini ke telaah tersebut kepada pimpinan. Mungkin itu, jadi semua pihak tidak bisa dibatasi. Oke Mas, insight yang luar biasa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bagaimana sih atau solusi apa sih yang Mas Dino mungkin dapat berikan atau tawarkan untuk meningkatkan pelayanan hukum di sektor minerba itu sendiri, serta bagaimana relevansinya dengan tugas ASN sebagai pelayan publik di era digital saat ini? Baik, kalau berbicara solusi ya, saya akan berbicara yang sudah kita lakukan saja gitu ya. Agar kemudian kita itu memberikan pelayanannya tepat dan istilahnya tidak menyimpang begitu ya, maka yang pertama kali adalah penyamaan pemahaman. Maka kita perlu membuat semacam guidance atau pedoman di internal kita, di tim kita sendiri. Sebagai contoh yang kemarin kita sudah lakukan ya, terkait dengan pembuatan checklist comply terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pemrosesan persetujuan perubahan kepemilikan saham. Nah, itu membantu kita untuk menemukan solusi bahwa kita tuh sama-sama sepemahaman bahwa aturannya A sampai kemudian Z gitu ya, sehingga kita sama. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang kemudian keluar dari koridor tersebut, maka yang kedua solusinya adalah harus berdiskusi, tidak kemudian tidak berdiskusi. Artinya jangan sampai kemudian hal tersebut itu dipendam sendiri dan tidak didiskusikan, itu bahaya. Maka dua solusi tadi, yaitu membuat pedoman untuk menyeragamkan pemahaman. Yang kedua adalah diskusi. Kalau ada sesuatu yang keluar dari konteks yang sudah kita sepakati bersama begitu. Nah, selanjutnya untuk relevansinya tadi terkait dengan digital, pedoman tersebut nanti kita bisa tuangkan dalam bentuk digital. Jadi kan kayak tadi pemahaman, penyeragaman pemahaman itu dibuat dalam bentuk checklist, itu kan kita juga bisa buat itu dalam bentuk digital, tidak kemudian dalam bentuk hard copy dan sebagainya. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi ya penggunaan dari kertas dan menuju ke digital. Paling itu yang solusi yang konkret yang saat ini yang bisa kita berikan dalam memberikan pelayanan terkait dengan penanganan hukum subsektor mineral dan batubara. Oke, baik Mas, tadi kan sudah dijelaskan nih terkait hambatan, tantangan, pihak yang berperan dan solusinya. Terus kemudian bagaimana sih Mas cara mengukur keberhasilan dari solusi tersebut? Apakah melalui kecepatan penyelesaian dokumen atau mungkin kepuasan stakeholder atau ada indikator yang lain? Oke, saya akan menjawab begini. Untuk indikator kecepatan maupun kemudian kepuasan stakeholder itu memang menjadi salah satu indikator keberhasilan. Tapi menurut hemat pribadi saya itu adalah subjektivitas, artinya relatif. Memang betul kalau pekerjaan itu cepat dan kemudian memuaskan stakeholder itu dikatakan berhasil. Tetapi kalau di pekerjaan hukum, apalagi penanganan hukum,
bukan kecepatan dan kepuasan yang utama menurut saya. Yang terpenting indikatornya itu adalah ketepatan. Jadi percuma kalau kemudian kita cepat, tapi kemudian isi dari apa telaah hukum kita itu tidak tepat, atau kemudian memuaskan bagi pihak karena mungkin itu yang diinginkan, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut saya indikator di penelaah hukum ini keberhasilannya adalah bukan dari kecepatan atau dari kepuasan stakeholder, tapi melainkan dari ketepatan dari produk hukum itu sendiri yang kita hasilkan. Demikian. Oke, baik Mas. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih strategi Mas Aldino untuk menjaga motivasi dalam bekerja ini sesuai nilai Smart ASN itu sendiri? Pertanyaan yang sulit sebetulnya. Baik, kalau strategi untuk menjaga motivasi, saya mungkin akan menyampaikan itu ada dalam diri kita masing-masing, artinya dari internal diri kita, tapi juga harus ada kemudian dukungan atau dorongan dari eksternal, atau dalam hal ini adalah institusi dan lingkungan begitu ya. Pertama, untuk dari internal terlebih dahulu, saya rasa kita harus tahu ya, atau kita harus nyaman dengan pekerjaan atau apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Karena kalau kita tidak nyaman atau kemudian kita tidak suka dengan apa yang kita lakukan saat ini, maka itu akan mempengaruhi ke depannya, akan mempengaruhi motivasi. Mau disuntik apapun motivasi nggak akan kemudian ketemu tuh, gitu ya, untuk menjaga motivasi dalam bekerja begitu ya. Jadi yang pertama adalah tanya pada diri kita harus buat diri kita tuh nyaman dalam bertugas gitu ya. Yang kedua itu adalah kadang-kadang kita harus tidak bergantung pada orang lain, harus bergantung pada diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum bergantung pada orang lain. Maka dari itu kita harus meningkatkan wawasan atau kemampuan diri kita melalui apa, banyak hal. Salah satunya mungkin melalui meningkatkan kemampuan literasi kita, membaca dan sebagainya. Jangan malas untuk membaca, sehingga kemudian kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan, sehingga kita sedikit lebih percaya diri dalam menjalankan tugas ini. Dan yang ketiga, kita perlu yang namanya berdiskusi ya. Berdiskusi itu adalah salah satu ajang untuk kita tuh mengafirmasi diri. Mengafirmasi diri itu maksudnya adalah dengan tadi kita sudah punya pengetahuan atau wawasan, maka kita perlu, apakah wawasan kita itu betul atau tidak, itu perlu dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi kita tahu bahwa apa yang kita ketahui itu sudah betul atau perlu diluruskan, sehingga itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan memotivasi kita untuk kemudian lebih lebih mau menggali lagi segala sesuatunya dan lebih termotivasi untuk lebih bekerja lebih baik lagi. Kira-kira itu yang dari internal. Nah sekarang yang dari eksternal. Kalau yang dari eksternal itu saya rasa karena tadi kita butuh kenyamanan, maka institusi ini harus memberikan rasa aman bagi pegawainya dalam menjalankan tugas, memberikan perlindungan hukum. Jadi ketika kita bertugas, maka kita merasa aman, tidak merasa terganggu, baik psikis maupun kemudian apapun itu. Artinya kita nyaman, aman dalam menjalankan tugas. Nah, itulah yang harus diberikan juga oleh institusi maupun lingkungan sekitar untuk bisa kita menjaga motivasi dalam bekerja. Oke, baik Mas, insight yang sangat-sangat membangun diri saya sebagai ASN dan Mas Aldino sebagai role model saya, karena tadi hambatannya bisa diberikan solusi, kemudian untuk motivasi diri saya, dan mungkin saat video ini dilihat orang-orang juga mungkin orang-orang juga bisa ikut termotivasi seperti itu. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas atas kesempatannya. Sama-sama. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara
Pak Igun dari Subkor Hibah kerjasama luar negeri. Ya, ya untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan apa tantangan utama yang Bapak hadapi di Pokja Hibah dalam melakukan monitoring dan koordinasi kerjasama Hibah luar negeri? Baik, untuk tantangan dan dalam melakukan monitoring dan koordinasi, tantangannya itu adalah memastikan donor yang akan kita terima itu selaras dengan satu peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kebijakan dan visi misi dari pemerintahan, khususnya dari RPJMN dan juga rencana strategis di Kementerian SDM. Yang kedua dari sisi monitoring. Jadi selama ini belum ada nih kita keterbatasan adalah sistem monitoring yang seragam antara unit-unit teknis yang ada di SDM dengan yang kita inginkan dan juga donor ada aturannya kurang lebih itu yang menjadi hambatan atau tantangannya. Nah, selain itu adalah terkait SDM. SDM yang saat ini memang tidak terlalu banyak yang menangani hibah secara khusus karena pengetahuan hibah ini tidak hanya dari sisi kerjasama, namun juga dari sisi keuangan. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tadi yang seperti yang Bapak sebutkan tadi, yaitu SDM-nya dan monitoringnya, untuk agar kerjasama ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Baik, untuk tadi kira-kira untuk strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, pertama adalah koordinasi terus digalakkan dengan unit-unit teknis dan sosialisasi, dan yang kedua adalah harmonisasi terkait aturan yang berlaku khususnya untuk aturan hibahnya, karena masih banyak unit-unit teknis itu menerima hibah yang belum mengikuti ketentuan peraturan berlaku khususnya PP 10 maupun juga PMK 99. Nah, yang selanjutnya adalah keterbatasan SDM. Ini juga menjadi penting nih untuk SDM karena SDM ini perlu pengetahuannya harus disamakan dan juga harus dilatih dengan sosialisasi. Nah, yang paling penting adalah sinkronisasi prioritas antara keinginan yang Kementerian SDM dengan prioritas dengan negara donor, karena banyak dari mitra-mitra donor yang tidak semua prioritas Kementerian SDM itu bisa dipenuhi. Sebagai contoh, khususnya untuk energi fosil, banyak untuk negara-negara mitra atau mitra donor itu tidak mau memberikan untuk bantuan teknis terkait energi fosil. Yang terakhir adalah strategi adalah untuk membangun sistem monitoring yang berbasiskan data. Kenapa? Karena informasi terkait kegiatan-kegiatan itu tersebar di seluruh unit. Nah, ini yang diperlukan adalah bagaimana sinkronisasi seluruh data yang dari unit-unit ini bisa menjadi satu kesatuan. Jadi kita bisa melihat dari progres perencanaan hingga pelaksanaan dan juga finalisasi dari sisi serah terima ke unit teknis dan juga untuk perencanaan hibah selanjutnya. Ini yang perlu disiapkan. Yang terakhir adalah bisnis proses dari mulai perencanaan hingga penandatanganan perjanjian hibahnya. Itu terakhir adalah BAST. Itu sih yang memang strateginya perlu diperkuat. Nah, makanya kalau dari kami melihatnya khususnya untuk monitoring berbasis data itu yang paling krusial untuk saat ini. Sebelumnya izin saya mau wawancara untuk tugas master terkait lingkungan. Sebelumnya izin mengundurkan diri, saya konfirmasi BSD CPNS Lapsat Angkatan 14 jadi kelompok 1. Sebelum saya wawancara, mungkin dari Mbak boleh perkenalkan diri. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih Mbak, terkait dari tugas utama Mbak sebagai perencana ahli muda itu bagaimana dan juga indikator keberhasilannya itu seperti apa? Sesuai dengan tupoksi perencanaan itu sendiri, perencana itu hari ini membantu proses penyiapan dari rencana-rencana strategis di Kementerian SDM khususnya mulai dari perencanaan anggaran, kemudian
siapa aja sih Mbak yang berperan untuk mendukung Mbak sebagai perencana ahli muda? Yang pertama itu sudah pasti dari sisi leadership ya sendiri dengan arahan yang jelas dari atasan, kemudian karena kalau di kita itu kan lebih banyak itu kegiatannya itu lebih kepada kalau sekarang berarti statutory presiden gitu kan. Dari situ diturunkan lagi dari sisi manajerial sebagai atasan, baru kemudian dari sisi teknisnya masuk ke kita sebagai perencana akan Kemudian untuk target kerjanya sebagai perencana ahli muda ini sendiri itu kapan harus diselesaikan supaya sesuai dengan target program gitu? Baru kemudian bantuan-bantuannya yang diberikan dari Renstra. Kemudian untuk kalau PK itu biasanya di akhir tahun itu sudah pasti ada untuk ditandatangani. Kalau untuk perencanaan lintas di kementerian itu sendiri otomatis kita koordinasi dengan perencanaan dan kemudian nanti akan jadi target yang dikoordinasikan juga ke Bappenas. Kemudian apa sih posisi atau peran strategis dari perencanaan muda yang paling dibutuhkan untuk organisasi ini sendiri? Pembahasan untuk target-target jangka panjang dan jangka panjang di pemerintahan. Jadi masukan-masukan dari kita itu akan masuk juga ke perencanaan di kementerian itu sendiri. Menurut Mbak sendiri, mengapa jabatan perencana ahli muda ini dibutuhkan dalam organisasi? Perencana ahli muda itu dibutuhkan karena awalnya itu ada tahapan ahli pertama yang namanya ahli muda itu penting di mudanya. Nah, kalau menurut saya ini penting karena itu balik lagi setiap tahapan kegiatan kementerian butuh perencanaan dan dengan adanya jabatan fungsional yang terarah otomatis untuk capacity building dari PT Individu itu akan lebih fokus arahnya dia bisa lebih banyak mengambil pelatihan-pelatihan yang terkait dengan perencanaan seperti itu. Kemudian juga otomatis di setiap unit itu udah pasti nanti akan ada perencanaan gitu. Jadi udah pasti dibutuhkan perencanaan. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak, bagaimana cara sebagai perencana ahli muda untuk melaksanakan perencanaan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan? Kalau untuk itu kita sudah pasti harus banyak aktif mengikuti kegiatan yang ada di unit-unit terkait ya. Kemudian kita juga koordinasi dengan saat ini mungkin di kesekretariatan unit kita, kemudian nanti juga berkoordinasi dengan biro perencanaan dan juga ke Bappenas itu sendiri. Jadi perencana itu juga harus kejar dengan perubahan yang ada di baik itu dari sisi pemerintahan, kemudian juga dari sektor-sektor di eksternal gitu. Mungkin terakhir mungkin ada pesan untuk ASN muda nggak Mbak? Pesan untuk ASN muda banyak belajar, tapi tetap apa ya, jangan dulu yang istilahnya makin desi makin lembut. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dari mana aja, pengalaman itu bisa didapatkan dari mana aja, tapi cara memperolehnya juga mengikuti
Mas sudah meluangkan waktunya untuk wawancara siang hari ini. Jika merujuk pada fungsi utama di Pokja penyiapan perencanaan dan ketatausahaan, masalah mendasar apa yang sering ditemui Bapak saat penyiapan dokumen perencanaan, Pak? Dokumen perencanaan ya? Ya sebenarnya kita tuh lebih tepatnya ke kalau di Pokja penyiapan perencanaan itu adalah dokumen dalam menyangkut bahan untuk pimpinan, baik itu menteri, wamen, staf ahli menteri maupun dengan SKM. Masalah yang paling sering kita jumpai adalah agenda yang sering dadakan. Contohnya gini, undangan untuk besok pagi baru dapat kita terima sore ini, atau kan disebutnya baru turun hari ini. Contohnya itu terkait topik-topik yang kebetulan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama misalnya kayak subsidi energi. Subsidi energi kan menyangkut hidup orang banyak kan contohnya. Terus kita selanjutnya kita mengkoordinasikan bahan tersebut lintas unit seperti gatrik dan migas. Kalau gatrik itu terkait dengan listrik, migas itu terkait dengan subsidi BBM dan LPG. Setelah itu kita rumuskan dan menjadi bahan atau dokumen yang paling informatif dan mudah dipahami oleh para pengguna informasi tersebut atau bahan tersebut. Supaya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak. Untuk yang kedua, untuk mengatasi masalah yang tadi Bapak jelaskan, solusi apa yang Bapak lakukan dan bagaimana cara mengukur keberhasilan solusi tersebut? Untuk yang paling jangka pendeknya ya, paling cepat itu untuk mengatasi adalah komunikasi cepat melalui WA. Kebetulan kami punya WA group dengan unit, terutama di para pegawai di penyusunan program dan laporan. Atau juga dengan memanfaatkan buku saku yang dikeluarkan oleh Pusdatin untuk mencari sambil menunggu update dari unit tersebut. Selalu WA group ini juga merupakan jalur tercepat sambil tetap menggunakan via resmi yaitu Nadiem oleh pimpinan. Dan terakhir nih Pak, bagaimana cara Bapak meningkatkan motivasi kerja dan akuntabilitas tim di bidang penyiapan dokumen tadi, terutama pada saat menghadapi deadline yang pendek? Biasanya kami memberikan kejelasan peran di masing-masing tim saya ya. Karena kamu gatrik, kamu yang migas, nanti saya yang akan memutuskan ini layak atau enggak mau ditampilkan oleh pimpinan atau enggak. Lalu mendelegasikan tugas dengan memberikan bebas ngatur cara kamu selesainya kayak gimana, terserah, pokoknya biasanya hari ini harus selesai. Saya nggak harus keras-keras membuat berita teknis saja, tapi saya cari kebebasan dan melakukan itu prioritas yang mana dulu, yang mau ini dulu apa mau yang masih seminggu lagi mengerjakan atau yang awal-awal dulu. Seperti itu. Terima kasih Mas Edil atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan karena Mas Edil kami anggap sebagai role model di Inspektorat Jenderal. Yang pertama mungkin boleh diceritakan identitasnya Mas, nama dan jabatan saat ini. Baik, terima kasih Mas Faiz, Mas Fahmi, dan Mas Fatur Rahman ya. Kepercayaannya menganggap saya sebagai role model. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Aidil Fitriansa Usman. Jabatan saya saat ini adalah Auditor Ahli Muda di Inspektorat 3, Inspektorat Jenderal Kementerian SDM. Mungkin masih mute, Mas Faiz? Oke, Mas Aidil, sekarang gantian ya saya yang nanya ya. Terima kasih waktunya Mas Aidil. Nah, kita kan udah menganggap Mas Aidil nih role model nih. Jadi kita penasaran nih, selama bertugas apa aja sih capaian penting dan berkesan yang udah Mas Aidil capai? Oke. Baik. Capaian penting sih beberapa yang saya ingat ya. Terutama terkait saya di penugasan saya sebagai ketua tim di penugasan review laporan keuangan Kementerian SDM ya. Kebetulan saya dipercaya dari sejak tahun 2018 sampai terakhir kemarin di tahun 2024, dan capaian yang saya anggap outstanding adalah ya berhasil mempertahankan opini laporan keuangan kita di wajar tanpa pengecualian. Memang sempat di tahun 2023 kita turun opininya ke WDP, tapi di 2024 ini
Ya, kita berhasil mempertahankan di opini wajar tanpa pengecualian. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua juga saya pernah terlibat di pembuatan atau inisiasi awal aplikasi whistleblowing system di Kementerian SDM. Itu kebetulan saya dipercaya sebagai salah satu timnya, dan itu kami menginisiasi baik itu eh, interface aplikasinya dan juga SOP atau manual operasi untuk mekanisme pelaporan sampai pengelolaan pengaduan di whistleblowing system itu. Dan itu kita mendapat penghargaan dari KPK untuk aplikasi whistleblowing system di Kementerian SDM kita. Mungkin itu yang paling berkesan menurut saya, Mas Fahmi. Ya, baik. Terima kasih Mas Aidil. Memang itu sih yang kita dengar dari senior-senior tentang Mas Aidil, makanya itu kita memilih Mas Aidil sebagai role model kita. Nah, lalu kita penasaran nih, kalau sosok yang berperan mendukung capaian tersebut, siapa sih Mas? Baik, sosok yang berperan penting bagi saya itu pimpinan ya, terutama beberapa kebetulan atasan langsung secara struktur kita kan sebagai auditor adalah Pak Inspektur ya. Nah, itu biasanya ada peran andil yang cukup besar dari para inspektur yang pernah saya berada di bawahnya ya. Jadi inspektur itu mendukung kita, memberikan kepercayaan dan memberikan perhatian gitu terhadap penugasan yang sedang kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan penugasan, kita diberi kepercayaan, terus juga ketika kita menghadapi kendala, kita bisa melaporkan ke pimpinan kita dan berdiskusi untuk mencari cara-cara penyelesaian terbaik ya, yang masih dalam koridor aturan gitu. Jadi memang peran pentingnya menurut saya dari pimpinan, terutama inspektur dan juga Pak Irjen ya biasanya. Beberapa kali ketika kami mengalami penugasan, itu kita diberi kepercayaan oleh Pak Irjen, dan ketika ada kendala juga kita bisa menyampaikan dan berdiskusi untuk memperoleh jalan keluarnya. Nah, selain itu juga dalam pelaksanaan realnya juga kita dibimbing oleh para senior ya. Misalnya kalau dalam penugasan berarti para pengendali teknis atau auditor media. Nah, itu beberapa orang yang menurut saya memiliki andil besar dalam karir saya di Inspektorat Jenderal dan juga penyelesaian tugas-tugas yang diemban sama saya dan tim terutama. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aidil. Jawabannya sangat menginspiratif. Lanjut Mas, dari saya Faturman Syarif izin menanyakan Mas Aidil sebagai role model kita ya. Lanjut Mas, untuk dari capaian tersebut, nilai-nilai apa sih yang Mas pegang agar bisa mencapai output atau capaian yang Mas bagikan tadi? Oke, yang pertama sih menurut saya kita harus komitmen ya. Kita punya komitmen dan disiplin ketika kita diberikan penugasan. Pastikan di situ ada lingkup yang harus kita kerjakan, terus juga ada timeline yang diberikan kepada kita. Walaupun terkadang kita diberikan penugasan yang bersifat mungkin paralel ya, ada beberapa penugasan dalam waktu yang sama. Nah, itu gimana kita mesti komitmen dan disiplin membagi waktu dan komit untuk menyelesaikan penugasan tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan timeline yang diberikan gitu ya. Beberapa senior mengajarkan saya ya sebenarnya eh, ketika kita diberikan penugasan yang paralel seperti itu, yaitu pintar-pintar kita lah untuk membagi waktu ya, membagi waktu dan disiplin. Jadi jangan sampai kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan penugasan itu nggak sesuai. Misalnya kita telat menyampaikan laporan atau misalnya telat untuk menyampaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, menurut saya sih itu ya, yang paling penting adalah komitmen dan disiplin. Nah, ada juga karena tugas kita adalah auditor, ya pasti ada beberapa hambatan atau godaan ya. Kita di satu sisi juga kita mesti mempunyai integritas yang baik ya. Kita harus menjaga integritas kita ketika dalam penugasan ini ada mungkin godaan atau hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kredibilitas atau bisa membentuk konflik of interest gitu ya. Jadi kita harus mempertahankan integritas kita karena hal-hal tersebutlah yang mungkin akan menjadi value lebih lah bagi kita sebagai auditor ya. Jadi
teman-teman auditi juga jadi appreciate ke kita, percaya sama kita, dan kita bisa memberikan value gitu ya, kehadiran kita dirasakan gitu manfaatnya oleh para auditi gitu. Dan juga salah satu yang paling penting juga komunikasi kita ya, ke auditi maupun juga ke tim kita ya, tim kita sesama auditor atau senior. Karena komunikasi itu penting ketika kita menyampaikan sesuatu, walaupun itu benar, kadang-kadang kalau menyampaikannya kurang pas, itu penerimaan dari pihak yang kita tuju itu jadi berbeda gitu. Jadi ya itu yang mesti kita kadang-kadang mungkin kemampuan kita terbatas di komunikasi ya, mungkin kita latih sedikit demi sedikit, ya lama-lama mungkin ada peningkatan. Mungkin itu sih yang menurut saya yang paling penting. Jadi komitmen dan disiplin, lalu juga em, komunikasi yang baik sama integritas yang mesti kita jaga. Kurang lebih itu. Baik, terima kasih. Nilai-nilainya cukup banyak ya. Tadi ada dari disiplin, komitmen, manajemen waktu juga ya, sama cara menyampaikan komunikasi dengan baik. Lanjut Mas, dari capaian Mas ini, kinerja Mas selama jadi auditor, kira-kira penerapan Smart ASN di Kementerian SDM, tentunya di lingkup Ijen SDM itu penting nggak sih Mas? Oke, Smart ASN ini berarti terkait sepengetahuan saya terkait platform digital yang terintegrasi ya, yang menunjang pelaksanaan tugas kita ya. Nah itu Iya, benar Mas. sangat bermanfaat ya, ya terkait kalau saya nggak salah juga terkait manajemen talenta ya. Ya itu sangat bermanfaat ya bagi kita terutama untuk sebagai sarana yang menginventarisir gitu mungkin kompetensi dan hal-hal yang kita laksanakan atau capaian kita ya. Dan juga nilai-nilai dari Smart ASN ini yang perlu kita resapi juga ya. Mungkin agak mirip kalau saya nggak salah kan itu terkait menjaga integritas, lalu juga meningkat apa terkait kompetensi. Nah, ya itu sangat bermanfaat bagi kita, eh, terutama terkait tantangan tentang perkembangan teknologi ya. Nah, kita harus terus meningkatkan kompetensi kita untuk kita bisa memanfaatkan teknologi itu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kita sehari-hari. Selain itu juga ya mau nggak mau kita harus apa ya menyesuaikan diri ya dengan perkembangan teknologi itu karena kalau enggak mungkin kita akan termakan zaman gitu ya. Malah jangan sampai perkembangan teknologi ini malah justru jadi menghambat kita gitu. Jadi kita harus terus meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan platform digital ini untuk menunjang kinerja kita. Mungkin itu ya yang saya pahami. Ya, terima kasih Mas Edil. Mungkin terakhir Mas untuk pesan bagi kami CPNS yang baru bergabung ini, ada pesan-pesan nggak sih Mas dari Mas Edil kepada kami agar kita dapat beradaptasi dengan baik di Gen SDM ini? Oke. Pesan-pesannya kalau sejauh ini ya mungkin beberapa bulan saya sudah berinteraksi dengan teman-teman CPNS. Kalau dari segi kompetensi pasti teman-teman sudah cukup mumpuni ya. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah penyesuaian diri ya, penyesuaian diri dengan lingkungan Inspektorat Jenderal saat ini. Karena memang kadang perbedaan generasi dari teman-teman CPNS ini mungkin kebanyakan dari Gen Z ya. Itu kan em, kebiasaan, karakteristiknya itu sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi milenial, bahkan mungkin ada masih di kita generasi boomers ya. Nah, pola-pola komunikasi, interaksi dalam penugasan, itu yang perlu teman-teman menyesuaikan gitu ya. Kita bukan melihat yang mana yang lebih benar, mana yang lebih salah, tapi memang sebenarnya para pihak mesti menyesuaikan ya, terutama karena ini teman-teman masih pada baru, dan kebiasaan yang sudah terbentuk di organisasi kita seperti apa. Nah, itu yang mesti teman-teman juga sikapi, teman-teman mesti menyesuaikan lah terlebih dahulu. Eh, Generasi Gen Z ini kan cenderung punya karakteristik apa ya speak up, menyampaikan sesuatu tanpa basa-basi. Nah, yaitu memang itu nggak salah juga, tapi memang itu yang mesti disesuaikan dengan hal-hal yang sebelumnya menjadi kebiasaan di organisasi kita.
Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ya kompetensi. Balik lagi juga ke kompetensi. Mau nggak mau teman-teman mesti eh, karena baru mungkin dunia audit, kebetulan kita di auditor masih hal yang baru bagi beberapa teman yang mungkin latar belakangnya bukan ekonomi akuntansi ya. Nah itu cepat-cepat teman-teman mesti belajar, menyesuaikan diri supaya nggak ketinggalan gitu ya. Mungkin itu sih yang eh, concern bagi saya ya. Kalau hal lainnya ya bisa berjalan em, seiring waktu ya. Nanti bisa teman-teman belajar yang lain. Cuma memang yang paling penting pola komunikasi sama kompetensi itu di awal. Mungkin itu ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Ede atas pesan dan nasihat kepada kami para CPNS. Kami sangat menghargai waktunya. Eh, Pertanyaan itu menjadi closing juga Mas bagi interview kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Sangat bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses teman-teman. Terima kasih Mas. Kita mulai saja ya Kak ya. Oke. Ini saya mau bertanya. Yang pertanyaan pertama ini adalah apa sih kompetensi utama yang harus dimiliki ASN agar mampu dalam upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami? Sebenarnya kalau secara ilmu kebumian mungkin kompetensi utamanya itu geologi ya. Tapi kan geologi itu kan sebenarnya cabang ilmunya banyak, geodesi, geofisika segala macam. Tapi sebenarnya PVMBG sendiri itu kan bukan soal kebumian juga, tapi butuh misalnya ahli berencana yang bantuin bikin program kegiatan PVMBG, terus administrasi lah istilahnya di dunia kantor, ya tim pendukung lah, bukan cuman background keilmuan tapi background yang lain pun sebenarnya termasuk kompetensi yang dibutuhin di PVMBG juga gitu. Untuk soal yang pertanyaan kedua, kapan sih penerapan Smart ASN yang paling krusial dalam tugas di tim gempa bumi dan tsunami ini? Mungkin karena di gempa tsunami ya, jadi kaitannya sama bencana, dunia bencana. Jadi yang waktu krusial itu di saat bencana yang emang besar gitu, kayak misalnya Palu, Lombok, itu kan butuh apa ya, data, terus butuh masukan untuk pemerintah setempat yang terlanda bencana gitu. Jadi apa ya, istilahnya kolaborasi, terus data bisa tersalurkan cepat, itu kayaknya yang lebih krusial. Apalagi kalau ditambah misalnya hari ini kejadian di mana, terus besok kejadian merusak lagi. Nah itu butuh koordinasi sama gesit kali ya, antara petinggi atau atasan, terus sama staf di kantor, sama yang di area terdampak juga harus bagus kolaborasinya. Dan ini pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana sih penerapan Smart ASN untuk dapat meningkatkan efektivitas di tim GGT ini di gempa bumi tsunami? Smart ASN untuk meningkatkan efektivitas kerja tim di sini. Kalau saya pribadi lebih ke bisa sigap kalau misalnya emang diperluin, dan kalau emang nggak bisa, sigap juga untuk merespon. Jadi nggak cuman diem aja gitu, tapi ngerespon juga. Maaf nggak bisanya 1 jam atau 2 jam lagi gitu. Jadi nggak bisa sama bisa tetap ngerespon. Kalau kayak gitu, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dahulu diri Bapak siapa? Baik, terima kasih Mas Ambar. Saya Pak Suwandi, di dalam penugasan kantor ya, kegiatan kantor, saya adalah auditor ahli madya, di mana posisinya adalah sebagai koordinator dalam kelompoknya di Institut Barat 55. Jadi tugasnya sebagai koordinator kelompok dengan anggota semuanya ya ada 4 ya, 4, ketua tim 2,
anggota tim 2 termasuk CPNS Mas Asbar gitu kan. Jadi intinya secara penugasan kami di Inspektorat 5 ya punya rencana pengawasan tahunan, di mana tugas fungsi daripada kelompok kami ini adalah ada untuk tahun ini ya, untuk tahun ini adalah ada berapa ya kalau nggak salah 6 gitu ya. Jadi pertama adalah melakukan review terkait dengan SPI tahun sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah melakukan penjaminan kualitas atas sistem SPIP ya, penjaminan kualitas SPIP terintegrasi kementerian. Kemudian berikutnya adalah melakukan rencana tindak pengendalian atas register semester 1 tahun berjalan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring konflik kepentingan. Yang sebelumnya adalah kegiatan benturan kepentingan. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan monef atas MRPN, manajemen risiko pembangunan nasional. Nah, itu adalah fungsi-fungsi yang melekat di dalam kelompok kami, kelompok 55 untuk tahun ini. Kemudian untuk tahun depan, tahun 2026, sepertinya ada penambahan kegiatan. Tentunya itu nanti akan menjadi kegiatan untuk tahun depan. Demikian. Oke, berarti cukup banyak juga ya Pak untuk yang kegiatan Bapak di tugas dan fungsi Bapak ini ya. Lalu Pak, dari sekian banyak itu ada kendala apa saja Pak yang dirasakan selama melakukan tusi tersebut Pak? Ya, kendalanya ketika kita melakukan kegiatan itu yang pertama adalah tentunya dalam penugasan ini kan kita perlu sumber daya manusia gitu ya. Ya, dengan keterbatasan sumber daya manusia, sementara lingkup yang kita jalankan adalah kementerian, sehingga semua unit-unit itu harus kita undang, kita panggil, walaupun memang secara pelaksananya bisa kita laksanakan mungkin per unit atau 2 unit gitu kan. Nah, itu adalah kendala pertama adalah sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mungkin kalau yang sudah kita alami ya, karena memang kegiatan itu memang kadang-kadang mendadak sehingga undangannya pun mendadak. Kadang-kadang terkait dengan kehadiran teman-teman dari unit itu membuat kendala juga ketika kami melaksanakan kegiatan, karena lebih baik kan seharusnya kan ketika kita melakukan kegiatan bisa hadir di tempat gitu kan. Nah, ini kadang-kadang dari unit banyak yang juga kehadirannya melalui online atau Zoom meeting. Itu pun kadang-kadang teman-teman dari unit masih ada kegiatan lain, sehingga fokusnya kayaknya sepertinya kurang maksimal, karena barangkali teman-teman juga nggak hanya satu kegiatan, sehingga Zoom-nya bisa double-double. Itulah yang kadang-kadang kendala buat kita juga. Oh, terus untuk dari kendala yang kompleks seperti itu Pak, untuk penanganannya itu bagaimana ya Pak? Bagaimana untuk penanganan kendala-kendala yang sepertinya kompleks ya, karena berbenturan jadwal, terus juga ada bisa atau tidak bisa. Nah, itu cara menanganinya itu bagaimana ya, kendala seperti itu Pak? Ya, baik. Tentunya dengan tadi saya sampaikan di depan bahwa pertama adalah SDM-nya, kemudian kedua adalah pelaksananya. Tentunya dengan SDM yang berkurang di kelompok kita tentu menawarkan ke kelompok lain. Ketika kelompok lain ada yang memang tidak ada penugasan, mohon bisa membantu kegiatan kami, sehingga pada pelaksanaannya nanti kita bisa didukung dengan sumber daya yang memadai. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan kita adalah kementerian ya, bukan per dashboard, sehingga memang perlu adanya sumber daya manusia yang lumayan cukup, sehingga kita perlu bantuan teman-teman dari kelompok lain. Kemudian dengan adanya kegiatan yang tadi misalnya undangan mendadak, tentunya kita berusaha untuk lebih jauh sebelumnya kita merencanakan undangan itu, sehingga akan lebih terinformasi ke unit yang kita undang, sehingga diharapkan kehadiran teman-teman itu bisa
maksimal dan bisa memenuhi kehadiran secara offline, demikian. Oh, jadi kiat-kiatnya itu atau itu adalah menanggulanginya itu dengan cara untuk mengundang lebih dahulu atau dari lama-lama hari ya, tidak terlalu mepet-mepet. Jadi sehingga unit itu terinfonya lebih jelas dan lebih cepat, jadi lebih bisa memperencanakan untuk kegiatan tersebut ya Pak. Terus untuk selanjutnya nih Pak, saya kan CPNS Pak, saya juga baru bergabung kan 4 bulan ini Pak. Nah, dan saya kan juga nanti kan masuk ke tim Bapak. Nah, itu untuk saran atau motivasi untuk saya, karena terlebih saya sudah mendengar tadi tugas dan fungsi di tim Bapak itu kan banyak dan juga kompleks ya, karena Bapak kan memeriksa untuk satu kementerian yang dimana itu ada 11 unit. Nah, itu motivasi untuk saya karena kan saya juga masih baru bergabung, saya juga baru pertama kali ini kan jadi PNS, CPNS. Nah, itu bagaimana Pak motivasi untuk saya? Ya, tentunya kami sebagai ketua kelompok ya, tentunya berharap ke Mas Akbar selaku CPNS dan anggota baru dengan tusi-tusi yang tadi saya sampaikan di depan bahwa ada beberapa, tentunya kami dari ketua kelompok ini memberikan dorongan. Yang pertama adalah karena kita punya kegiatan itu pasti ada ada peraturannya ya, ada istilahnya ya, peraturan gitu ya. Tentunya kami akan memberikan peraturan-peraturan itu sehingga nanti Mas Akbar bisa mempelajari terkait dengan tusi-tusi yang ada di kelompok kita, dan tentunya nanti di samping mempelajari peraturan itu diharapkan kedepannya bisa memahami sehingga ketika diikut sertakan atau diterjunkan dalam pelaksanaan kegiatan sudah bisa mengimplementasi daripada peraturan-peraturan terkait kegiatan tersebut sehingga bisa membantu kami yang tadi katakanlah sumber dayanya kurang, sehingga dengan kedatangan anggota baru diharapkan bisa membantu kami gitu kan. Apalagi kalau secara kompetensi dari Mas Akbar ini adalah hukum gitu ya. Memang secara keperluan di dalam kelompok kami sangat dibutuhkan karena memang kita terkait dengan pengendalian, terkait dengan pencegahan sehingga perlu adanya sumber daya yang memang kompetensi di bidangnya, sehingga kami berharap dengan tadi mempelajari peraturan-peraturan bisa mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tugas fungsinya. Oke, baik. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih banyak Pak atas motivasinya, dan saya juga lebih banyak mengetahui atas tugas nanti. Sekali lagi terima kasih Pak Suwandi. Ya, sama-sama Mas Akbar. Tentunya kami juga berharap ya bukan hanya sebatas mempelajari, tapi terkait dengan kedisiplinan, kekompakan di dalam tim juga kami harapkan nanti bisa terbentuk dengan baik sehingga kita dalam berinteraksi akan lebih semangat kekeluargaan dalam kelompok kita sendiri. Demikian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Akbar. Sukses selalu Mas Akbar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Satria Pungwibowo, CPNS Kementerian ESDM pada unit penempatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, khususnya di Lemigas. Pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Farid. Terima kasih sebelumnya Mas Farid atas waktunya sudah menyempatkan waktunya di sesi interview kali ini. Mungkin sebelumnya Mas Farid boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, waktunya tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Satria. Izin perkenalkan, saya M. Farid Asobur. Untuk saat ini saya sebagai Kepala Lab Migas konvensional di kelompok evaluasi formasi di eksploitasi lab migas. Mungkin itu Mas Satria. Baik, terima kasih Mas Farid. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya lanjut langsung ke pertanyaan pertama ya Mas Farid. Ya. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana penerapan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dapat memperkuat peran sektor ESDM dalam menjaga ketahanan energi nasional? Menurut saya wawasan kebangsaan itu sangat
penting ya, apalagi mengenai untuk ketahanan energi seperti itu. Pesan kebangsaan kan pada dasarnya pesan kebangsaan itu berkaitan langsung dengan nilai-nilai Pancasila, nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu yang sangat perlu digarisbawahi menurut saya tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, apalagi kita di Kementerian Energi yang energi itu harusnya bisa dimanfaatkan bersama. Nah, kita sebagai ASN ini harus bisa memaksimalkan nilai-nilai itu ya, energi yang harusnya untuk seluruh masyarakat bisa dinikmati kita semua. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya. Dalam menghadapi isu strategis seperti transisi energi, kemudian ketergantungan impor dan keberlanjutan sumber daya alam, bagaimana sih ASN di lingkungan ESDM dapat menerapkan nilai berakhlak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat? Ini ya, emang benar nilai atau core value ASN itu ada dalam berakhlak ya. Kita ada panjangannya kan berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, loyal dan sebagainya lah ya. Nah, ini gitu. Nah, yang paling penting itu menurut saya ada 3, yaitu sebagai ASN yang paling penting, apalagi kita terutama di Lemmigas ya. Lemmigas kan lembaga, bisa dibilang lembaga badan layanan umum ya, berarti kita harus berorientasi pelayanan. Nah, apalagi dengan menghadapi isu-isu yang tadi disebutkan Mas Satria, berorientasi pelayanan itu artinya kita harus benar-benar ketika kita kan selalu berhubungan dengan klien ya. Nah, itu kita harus bisa memberikan yang terbaik apa yang diharapkan klien, apalagi kita berhubungan dengan penyajian data kan, nah, kita harus bisa memberikan yang terbaik itu pertama. Terus kemudian kita harus akuntabel, nah, akuntabel itu anda bertanggung jawab ya, apalagi dengan data sehingga harus benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap data yang kita berikan kepada klien. Dengan kita asal-asalan, kita belum mengukur itu udah keluar data, nah itu jangan sampai itu terjadi. Itu kan sangat berdampak pada isu-isu yang tadi disebutkan oleh Mas Satria. Dan terakhir menurut saya yang paling penting juga itu adalah adaptif. Nah, menghadapi dinamika yang terjadi seperti ini, nah, kita sebagai seorang ASN itu harus dituntut bisa agile gitu kan, harus bisa cepatlah beradaptasi dengan hal apapun, dan harapan kita juga bisa punya banyak inovasi lah untuk memberikan solusi terbaik untuk kemajuan energi di Indonesia. Itu sih mungkin Satria. Baik, terima kasih Mas Farid.